Namanya Deborah. Bayi mungil buah hati pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Mareta Silalahi ini meregang nyawa di instalasi gawat darurat Rumah Sakit MK Kalideres, Jakarta Barat 3 September kemarin. Karena kendala biaya, nyawa bayi berusia 4 bulan ini tak bisa diselamatkan. Deborah gagal masuk ke PICU atau ruang perawatan intensif khusus anak karena orang tuanya tak sanggup membayar uang muka. Kartu BPJS Kesehatan juga tak bisa digunakan karena rumah sakit belum bekerja sama. Surat teguran tertulis telah dilayangkan pada Rumah Sakit MK Kalideres. Rumah sakit ini juga bersedia dicabut izin operasionalnya jika mengulangi meminta uang muka pada pasien gawat darurat. Rupanya Deborah tak sendiri. Banyak kasus kematian terjadi yang ditengarai karena kelalaian pihak rumah sakit. Berikut, On The Spot telah merangkumnya. Yang pertama adalah peristiwa miris yang terjadi pada awal Januari 2015 lalu. Bayi yang baru lahir meninggal dunia setelah terseret sejauh 10 meter di lorong rumah sakit ibu dan anak di Luoyang City, Provinsi Henan, China. Ini terjadi saat para medis sedang membawa sang ibu menuju ruang operasi menggunakan kursi roda. Staf rumah sakit rupanya tak sadar jika sang ibu telah melahirkan. Mereka terus saja mendorong kursi rodanya menyusuri lorong. Karena tali pusar masih menempel pada ibu, bayi malang ini terseret di bawah kursi roda. Pihak keluarga pun menuntut rumah sakit sebesar 200.000 yuan atau sekitar 400 juta rupiah. Meski mengaku lalai, pihak rumah sakit hanya bersedia membayar 10 juta rupiah dan meminta maaf pada keluarga. Seorang wanita India bernama Gita Devi meninggal dunia saat melahirkan di rumah sakit pemerintah di Shah Jahanpur, Uttar Pradesh, India, Agustus 2015 lalu. Karena persalinan berjalan sulit, dokter menarik bayi sehingga kepala dan tubuhnya terpisah. Parahnya, dokter membiarkan kepala si bayi tetap di rahim dan merujuk wanita tersebut ke rumah sakit Bareilly. Dokter akhirnya mengeluarkan kepala si bayi, namun sayang nyawa Gita Devi tak tertolong lagi. Polisi kemudian mengusut dokter nama yang bertugas saat peristiwa tersebut terjadi. Ellen Rainey, penderita kanker otak, diduga meninggal dunia karena lambannya penanganan rumah sakit. Ellen dibawa ke Rumah Sakit Umum Wishal, Lanarkshire, Skotlandia, usai mengalami demam tinggi dan infeksi urin. Sayangnya saat tiba di rumah sakit, petugas dan dokter mengatakan bahwa rumah sakit sedang penuh. Ellen dan keluarga harus bersabar menunggu selama 8 jam untuk ditempatkan di ICU. Setelah menunggu cukup lama, kondisi Ellen kian memburuk. Ia pun ditempatkan di kamar perawatan darurat. Meski tubuh mantan polisi ini bergetar dan mengigau, dokter dan perawat meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Sampai akhirnya Ellen terjatuh dari tempat tidur dan mengalami luka di kepalanya. Sekali lagi, perawat mengatakan Ellen baik-baik saja. Dokter mendiagnosis terjadi pendarahan otak dan Ellen akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku sangat terpukul dan kecewa dengan perlakuan pihak rumah sakit. Tragedi mengerikan dialami seorang wanita bernama Rocio Cortez Nunes. Ibu 3 anak ini tewas seketika setelah tubuhnya terjepit lift rumah sakit Valme yang terletak di Seville, Spanyol. Saat itu Nunes baru saja menjalani proses melahirkan secara sesar dan sedang dipindahkan ke ruang pasca bersalin di lantai 3. Tragisnya sang bayi sedang bersamanya saat peristiwa mengenaskan tersebut terjadi. Keluarga Nunes berkisah, staf yang mendorong ranjang Nunes sempat akan bertukar lift karena pintunya terbuka dan tertutup sendiri sebanyak 2 kali. Namun saat keluar, tiba-tiba pintu lift tertutup dan ranjang mulai bergerak ke atas.
Pihak keluarga menyayangkan kejadian ini dan menganggap rumah sakit lalai dalam memastikan keamanan rumah sakit termasuk lift. Seorang wanita asal Cina bernama Zhang Chun meninggal dunia saat melahirkan bayinya di rumah sakit ibu dan anak Xiangtan. Liu Xiong kecewa karena pihak rumah sakit tak maksimal dalam membantu proses melahirkan sang istri. Saat menunggu proses kelahiran, perawat hanya mengatakan istrinya mengalami komplikasi dan sedang ditangani. Setelah beberapa jam tanpa kejelasan, Liu memaksa masuk. Ia terkejut melihat istrinya telah meninggal dunia, sementara di sebelahnya ada petugas kebersihan yang sedang merokok sambil makan kelapa. Pihak rumah sakit memberi penjelasan bahwa Zhang meninggal karena kondisi langka, yaitu emboli cairan ketuban. Namun tentu saja sang suami tetap menuntut pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Ia menduga pihak rumah sakit membuatnya menunggu untuk menghilangkan bukti. Pertengkaran antara dua orang dokter di Rumah Sakit Umaidah Jodhpur, Rajasthan, India mengakibatkan kematian seorang bayi yang baru lahir. Peristiwa ini terjadi pada akhir Agustus lalu ketika seorang ibu mengalami komplikasi selama persalinan. Namun dua dokter tiba-tiba terlibat perdebatan selama lebih dari 30 menit. Saat itulah bayi yang baru dilahirkan tersebut meninggal dunia. Pihak rumah sakit mengatakan akan memecat kedua dokter tersebut. Mereka juga akan dikenakan sanksi indisipliner. Meski demikian, pihak rumah sakit masih belum yakin apakah penundaan operasi akibat pertengkaran tersebut yang menjadi penyebab kematian bayi. Mereka menekankan bahwa bayi dalam kondisi kritis saat sang ibu tiba dan juga memiliki detak jantung yang lemah. Krisis tabung oksigen yang terjadi di Rumah Sakit Baba Raghavadas di Gorakhpur, negara bagian Uttar Pradesh, diduga menjadi penyebab tewasnya 85 pasien anak-anak. Rumah sakit tersebut disinyalir mengalami kekurangan suplai tabungan oksigen setelah menunggak tagihan pada pemasok oksigen sebesar 6,9 juta rupiah atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Namun pihak rumah sakit menampik dan mengatakan bahwa anak-anak tersebut meninggal karena penyakit berat yang mereka derita. Sementara keluarga korban yakin bahwa kekurangan oksigen menjadi faktor utama kematian putra-putri mereka. Puncak krisis oksigen terjadi pada 10 September lalu, sehingga pada hari itu tak kurang dari 30 pasien di bangsal anak rumah sakit meninggal. Menteri Besar Uttar Pradesh Yogi Adityanath mengatakan akan menghukum pihak-pihak yang lalai dalam pengadaan tabung oksigen di rumah sakit tersebut. Ia meminta agar kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kematian 85 anak yang dianggap kurang wajar. Pemirsa, itulah 7 kasus kematian akibat kelalaian rumah sakit versi on the spot. Semoga tidak pernah terulang lagi ya. Namanya Deborah. Bayi mungil buah hati pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Mareta Silalahi ini meregang nyawa di instalasi gawat darurat Rumah Sakit MK Kalideres, Jakarta Barat 3 September kemarin. Karena kendala biaya, nyawa bayi berusia 4 bulan ini tak bisa diselamatkan. Deborah gagal masuk ke PICU atau ruang perawatan intensif khusus anak karena orang tuanya tak sanggup membayar uang muka. Kartu BPJS Kesehatan juga tak bisa digunakan karena rumah sakit belum bekerja sama. Surat teguran tertulis telah dilayangkan pada Rumah Sakit MK Kalideres. Rumah sakit ini juga bersedia dicabut izin operasionalnya jika mengulangi meminta uang muka pada pasien gawat darurat. Rupanya Deborah tak sendiri. Banyak kasus kematian terjadi yang ditengarai karena kelalaian pihak rumah sakit. Berikut, On The Spot telah merangkumnya.
Yang pertama adalah peristiwa miris yang terjadi pada awal Januari